Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin jamaah pengawasan malam Rabu, kajian malam Rabu Masjidul Huda 19 rahimakumullah. Alhamdulillah, hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 ini pertemuan ke-108. Allah masih mencurahkan nikmat kepada kita sehingga pada maghrib menjelang isya kita insya Allah akan isi dengan tholabul ilmi. Malam hari ini kita akan membahas mengenai duduk di antara dua sujud. Duduk di antara dua sujud. Mungkin akan banyak pertanyaan, di antaranya apa yang dimaksud dengan duduk dalam sholat? Bukan duduk sembarang duduk. Kemudian bagaimana cara duduk di antara dua sujud yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga nanti ada istilah iftiros, iq'a, itu akan kita bahas. Lalu sedikit mengenai makna atau filosofisnya dari gerakan duduk di antara dua sujud. Insya Allah minggu depan kita akan kaji mengenai doa atau bacaan ketika duduk di antara dua sujud. Jadi nyambung nantinya. Malam hari ini kita akan bahas teknisnya, cara kaifiatnya duduk di antara sujud. Kemudian nanti ada sunahnya, yaitu membaca doa duduk di antara dua sujud. Nah, yang membahas doanya itu minggu depan insya Allah. Hadirin rahimakumullah, duduk di antara dua sujud. Tadi di awal dipertanyakan bagaimana caranya. Ini jelas harus dipraktekkan. Saya sampaikan secara teori dulu, maksudnya secara lisan, kemudian nanti kita akan praktekkan. Seperti biasa, jika ada yang berbeda mungkin dengan apa yang saya jelaskan, itu nanti kita akan diskusikan. Saya nanti akan menyampaikan dua duduk di antara dua sujud yang dicontohkan oleh Nabi. Lalu bagaimana jika di luar dua itu? Apakah Nabi mencontohkan? Nah, nanti kita akan bahas. Hadirin rahimakumullah. Jadi duduk di antara sujud itu beberapa ulama sepakat bahwa duduk di antara dua sujud itu termasuk rukun sholat. Semuanya sepakat. Tetapi ada tambahan, bukan sekedar rukun sholat, tetapi apa? Si duduk di antara sujud itu juga sebagai pemisah antara sujud pertama dan sujud kedua. Makanya disebutnya duduk di antara dua sujud. Kapan itu duduk di antara dua sujud? Nah, yaitu setelah sujud pertama. 2 minggu yang lalu kan kita bahas mengenai sujud yang pertama ya. Sujud yang pertama, setelah sujud itu kan nanti bangkit, Allahu Akbar. Nah itu duduk. Kemudian Allahu Akbar, sujud lagi. Nah di antara dua sujud itulah sajadatain itu, dua sujudnya itu kita duduk julusan. Jadi sebagai rukun sholat. Ingat kalau rukun sholat ini kalau dalam fikih, seandainya itu tidak dilakukan maka bisa jadi batal.
Batal sholatnya jika dia tidak melakukan, apalagi sengaja tidak mau duduk di antara sujud. Saya pengen praktis, jadi begitu sujud pertama langsung misalnya tasyahud, tanpa ada duduk di antara dua sujud, tidak bisa. Seandainya ketika berjamaah ketinggalan atau kelupaan, seandainya itu ingat, si makmum segera mengingatkan. Bagaimana kalau pas sholat sendiri ternyata ingatnya itu baru pas di akhir, maka duduk di antara sujud lagi. Nah, mudah-mudahan tidak terjadi ya. Hadirin rahimakumullah, sekarang bagaimana cara duduk di antara dua sujud? Nanti ada dua istilah. Yang pertama yaitu duduk iftirash. Iftirash. Yang kedua yaitu duduk iq'a. Iq'a. Ini agak susah itu, qaf ain ya. Iq'a. Yang pertama duduk iftirash. Ini duduk yang paling sering dilakukan oleh Nabi ketika duduk di antara dua sujud. Sedangkan duduk iq'a itu pernah Nabi lakukan tetapi tidak sesering yang iftirash. Disebutkan dalam hadis mengenai iftirash ini, faida rafa'ta faq'ud ala fakhidikal yusra. Maka apabila kamu bangun mengangkat, maksudnya bangkit dari sujud, faq'ud, maka hendaklah kamu duduk. Duduk yang seperti apa? Ala fakhidika yusra, yaitu di atas kaki kiri. Yusra. Nanti dipraktekkan. Lalu bagaimana caranya? Nah, duduk iftirash yang pertama setelah mengangkat kepala dari sujud sambil membaca takbir. Allahu Akbar. Duduk dari sujud ke duduk itu membaca takbir. Apa rujukannya? Rujukannya ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim juga. Yarfa'u ra'sahu minas sujudi mukabbiron. Yarfa'u ra'sahu, Nabi Muhammad mengangkat kepalanya. Ra'sun, ra'is, kepalanya minas sujudi, dari sujud, mukabbiron, dengan membaca takbir, yaitu bacaan Allahu Akbar. Ini keterangan mukabbiron. Jadi sujud mau duduk nih, ucapkan, bacakan takbir Allahu Akbar, duduk. Lalu bagaimana duduknya? Yang pertama, kaki kiri dihamparkan. Nah, tadi iftirash itu yaitu dari kata-kata ini. Kaki kiri dihamparkan dan diduduki. Di atasnya itu kaki kiri diduduki serta kaki kanan berdiri tegak. Ini kaki berdiri tegak, ini bagaimana itu? Kemudian punggung kaki kanan mengarah ke kiblat dan jari-jari kaki kanan ditekuk mengarah ke kiblat. Jari kakinya itu menghadap ke kiblat, ditekuk. Apa dasarnya? Di sini disebutkan, ini mendengung pemirsa. Kana yansibu rijlahul yumna, bahwa Rasulullah SAW itu menegakkan rijlahul yumna, kakinya yang kanan, kakinya ditegakkan. Kemudian yastaqbilu bi asabi'ihal qiblah. Yastaqbilu, menghadapkan, maksudnya si kaki itu diarahkan bi asabi'iha, jari-jarinya, jari-jari si kaki, kiblata, ke arah kiblat. Itu rujukannya. Jadi si kakinya itu, kaki kiri didudukin, kaki kanannya tegak, kemudian si jari-jarinya ditekuk menghadap
kiblat. Itu. Lalu yang ketiga, kedua telapak tangan kanan kiri masing-masing diletakkan pada kedua paha. Paha sendiri ya, bukan paha tetangga ini. Paha sendiri di atas pahanya. Kemudian jari-jarinya diluruskan menghadapnya ke kiblat. Ini pahanya begini, bukan begini atau begini, tapi jari-jarinya diluruskan menghadap ke kiblat. Lalu ini yang termasuk bagian rukun, ada yang menyebutkan juga wajib duduk di antara dua sujud itu disertai tumak ninah. Duduknya harus tumak ninah, bukan sekedar duduk. Lalu bagaimana supaya tumak ninah? Kerasa itu si punggung ini terasa kembali ke posisi awal. Kalau patokan lama tidaknya, itu setidaknya membaca bacaan atau doa duduk di antara dua sujud. Ada yang versi 5 permohonan, ada yang versi 7 permohonan. Sama-sama boleh dibaca. Nanti yang ada dalam modul ini sengaja saya tampilkan hanya 2 bacaan yang duduk di antara sujud. Insya Allah minggu depan kita akan bahas. Apa dasarnya ketika duduk itu harus tumaninah? Saya sampaikan, kana yutiluha hatta takuna qariban min sajdatih. Ini riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi Muhammad itu yutiluha, panjang, memanjangkannya, maksudnya memanjangkan ketika duduk, hatta takuna qariban, sampai seolah-olah itu qariban mendekati min sajdatihi, seperti lamanya sujud. Duduknya Nabi Muhammad SAW ketika duduk di antara sujud itu hampir hatta takuna qariban min sajdatihi. Qarib itu mendekati, hampir, mirip lamanya dengan lama sujud. Ini yang disebutkan bahwa sunnah Nabi yang mulai terkikis, maksudnya itu mulai ditinggalkan. Alah cuma duduk di antara sujud kok santai. Nah justru itu sunnah Nabi. Sunnahnya adalah apa? Lama itu duduknya. Sampai-sampai dalam hadis Bukhari yang lain dan riwayat Muslim disebutkan yamkusu hatta yaqulal qail qad nasiya. Sampai-sampai ada yang terkadang yaqulal qail, ada orang yang berkata qad nasiya. Kayaknya Nabi sedang lupa itu. Saking lamanya duduk Nabi, itu ada sahabat, ada yang menyebutkan nyeletuk, jangan-jangan Nabi lupa itu pas lagi sholat. Saking lamanya. Ini mengartikan bahwa Nabi Muhammad SAW itu duduk di antara dua sujudnya lama. Lamanya relatif ya. Kalau kita pakai ukuran dengan bacaan aja, membaca doa yang dicontohkan oleh Nabi itu. Dalam modul ini 2 yang saya tampilkan. Nanti kita akan kaji minggu depan. Karena 2 ini yang sering yang banyak dibaca oleh jamaah. Mungkin di antara saya, di antara Bapak Ibu hadirin itu ada yang versi pertama, ada yang versi kedua, atau ada yang dua-duanya selang-seling. Misalnya pas sholat Isya baca ini, pas sholat Maghrib baca ini. Ya silahkan, tidak apa-apa. Jadi biar sama-sama kita itu mengamalkan sunnahnya, enggak saklek itu terus, tapi ada sunnah yang lain kita lakukan. Pernah saya sampaikan, ketika setelah takbiratul ihram, supaya kita mendapatkan sunnahnya Nabi dalam bacaan iftitah, kita baca gantian. Tidak hanya Allahumma ba'id baini saja, tapi yang Allahu akbar kabiro juga kita baca. Seandainya sudah bisa ya. Kalau belum bisa ya belajar. Saya bisanya yang Allahumma baini aja. Ya silahkan. Maksud saya itu boleh dua-duanya dipakai, dibaca, tetapi dengan waktu yang berbeda. Sama kemudian kemarin paruku sujud, boleh menggunakan yang
subhana rabbiyal a'la boleh. Atau yang Allahumma ighfir itu Allahumma bika asbah, Allahumma bika itu juga boleh. Jadi tidak harus saklek yang subhana rabbiyal a'la terus. Jadi boleh dua-duanya. Mungkin pas sholat sunnahnya atau pas rakaat pertamanya, rakaat keduanya. Hadirin rahimakumullah, saya menegaskan kembali lagi bahwa duduknya Nabi Muhammad SAW itu tumakninah diantaranya sampai-sampai sahabatnya itu menganggap lupa. Lalu pertanyaan berikutnya nih, kemana arah mata memandang ketika duduk di antara dua sujud? Kemana Bapak Ibu? Ke tempat sujud? Atau ada ke tempat yang lain? Nah, ya, utamanya ketika duduk di antara sujud itu pandangan ke tempat sujud. Itu iftirosnya ketika duduk di antara sujud. Tetapi ketika iftiros sebagai tasyahud awal, itu pandangan mata ada yang menyebutkan ketika awal itu melihat ke tempat sujud, tetapi begitu membaca asyhadu alla ilaha illallah, pandangan mata itu tidak melebihi dari telunjuk. Ketika bacaan udah asyhadu alla ilaha illallah, itu pandangannya tidak lagi ke tempat sujud, tetapi dibatasi dengan batasnya telunjuk. Ya kalau mau terus ke tempat sujud tidak apa-apa. Itu untuk konsentrasinya full. Ya. Tempat aja, pandang aja tempat sujud. Tapi jangan sampai tempat sujudnya ada gambar yang membuat berimajinasi. Gambarnya misalkan ukirannya gini, wah apa iki? Ini digambar, wah ini bagus nih kalau jadikan motif meja nih. Padahal lagi sholat itu. Karena melihat di sajadahnya itu ada bentuk gambar ya atau ukiran yang menarik. Oke, hadirin rahimakumullah. Jadi itu secara teorinya. Sekarang kita praktekkan. Itu yang pertama. Yang kedua sekarang iq'a. Tadi kan iftiros. Kalau yang iq'a bagaimana? Duduk iq'a itu yaitu kedua kaki ini ketika duduk ditegakkan. Lalu ditegakkan, digabungkan, dirapatkan. Kemudian duduknya itu di atas, tumitnya di atas. Jadi bokongnya itu duduk di atas tumit dari kaki kanan kiri. Posisi tangan di lutut atau paha seperti biasa. Cuma bedanya itu ditegakkan kaki, si telapak kakinya dua-duanya. Tidak ada yang diiftiroskan, tapi semuanya ditegakkan. Lalu ada yang bertanya, qulna, ini Tawus itu bertanya, qulna li Ibnu Abbas, kepada Ibnu Abbas, fil iqa'i alal qadamaini, bertanya kepada Ibnu Abbas mengenai iqa' ala qadamain, di atas di atas apa tuh? Tumit. Faqala hiyas sunnah. Duduk iqa' itu adalah sunnah. Nih, jadi Ibnu Abbas ditanya, bagaimana itu iqa'nya duduk dengan tumit, kedua tumit? Itu adalah sunnah. Jadi boleh kalau Bapak Ibu melihat ada jamaah yang ketika duduk di antara sujud itu ditegakkan kedua kaki jari-jarinya dirapatkan, kemudian didudukin itu tumit. Kana ahyanan yuq'i, yaitu yantasibu ala akibaihi wa suduri qadamai. Nabi Muhammad itu melakukan iqa', yaitu menegakkan apa itu si tumit kakinya, telapak kakinya, wasuduri qadamaihi, sehingga tumitnya itu apa itu ditegakkan ya, tumit kakinya. Tahu tumit ya? Tumit itu yang depan apa yang belakang? Yang belakang ya, tungkak ya kalau bahasa sininya. Ininya nih, si tumit yang ujung. Sekarang bagaimana kalau dipraktekkan? Ada dua ya. Saya menghadap ke barat dulu. Di tengah ya.
agak angkat ini biar kelihatan. Ketika sujud, habis sujud ini, kemudian membaca takbir, Allahu Akbar. Lihat, kaki kiri diapakan, kemudian didudukin. Tumit jari kaki yang kanan itu ditegakkan, kemudian ditekuk menghadap ke kiblat. Ini iftiros yang pertama, duduk di antara sujud yang pertama. Si bokong ini duduk di atas telapak kaki kiri. Kemudian si jari-jari kanan ditegakkan. Lalu tangan di atas paha. Tangan di atas paha, sikut pun ini tidak menyentuh banget begini, tapi di atas masih di bagian paha. Dari sini ke sini. Jari-jari diluruskan mengarah ke kiblat. Ke sana. Ini adegan menghadap ke kiblat ya. Bagaimana kalau yang ini saya berikan contohnya. Ini yang didudukin itu adalah telapak kaki kiri. Kemudian si kaki kanan, jari-jarinya ditegakkan, ditekuk, bukan dibeginikan. Kalau begini kan berarti tidak menghadap ke kiblat. Ya. Kecuali kalau yang ada kendala, ya. Misalnya ada penyakit atau ada luka. Ini saya sampaikan dalam keadaan normal ya, dalam keadaan normal. Ini tangan ini, telapak tangan di atas paha. Ada yang duduk tapi tidak sampai di seperti ketika ruku. Kalau ruku kan digenggam, ini tidak, tapi di atas paha. Ya. Kemudian saya menghadap ke sana supaya adil ya, kelihatan semua. Ini kelihatan. Ini si kaki yang kiri didudukin oleh pantatnya. Kemudian ini jari-jari kanan, kaki kanan ditekuk menghadap ke kiblat, itu seolah-olah kiblat. Tangan ini tidak direnggangkan, tidak juga dirapatkan, biasa diluruskan. Nanti saya mengutip dari kitab takrib mengenai posisi tangan. Seperti ini. Ini adalah contoh duduk iftiros. Duduk di antara sujud yang pertama. Lalu yang kedua bagaimana? Yang kedua seperti ini. Ininya ketika habis sujud, Allahu Akbar. Sepertinya aneh ya? Enggak aneh karena enggak biasa. Boleh. Ini yang ik'a'nya Rasulullah SAW. Ini boleh. Ini sebut sebagai ik'a'nya. Jadi si dua kaki ini, telapak kaki ini ditegakkan, kemudian jari-jarinya menghadap ke kiblat. Si tumit didudukin. Ini kalau pas berjamaah paling tinggi sendiri nanti. Karena tinggi kan? Coba bandingkan. Kalau saya begini, pendek ya. Kalau begini tinggi ya. Bisa ngintip imamnya sedang ngapain tuh gitu ya. Ini boleh. Tetapi Nabi Muhammad SAW lebih sering yang iftiros. Nah ini. Jadi Bapak Ibu kalau ada yang melihat duduk di antara sujudnya atau pas tahiyat tasyahudnya begini, tidak apa-apa. Ya. Ini seperti ini. Kelihatan ya, dari semua kelihatan ya? Udah, tapi nggak usah muter. Nah, cukup. Saya mau ngajak anak saya, ternyata kurang sehat ya. Mungkin mau grogi paling ya. Jadi demikian untuk duduk di antara dua sujud yang dicontohkan oleh Nabi. Lalu pertanyaannya, bagaimana kalau si jari kaki yang kanan ketika iftiros itu tidak ditekuk, tidak ditekukkan, tapi begini.
Saya jawab, mungkin punya dasar sendiri, tetapi yang kita pelajari yaitu kakinya jari-jarinya ditekuk. Ya. Terus gimana? Yang mending ditekuk aja. Saya nggak bisa, kecuali kalau ada uzur, nggak bisa memang ditekuknya, ya sudah begini. Ya, tidak usah mempersulit untuk sholat. Nggak bisa sambil berdiri, sambil duduk boleh, sambil berbaring boleh. Bukan tidur ya, berbaring ya, tapi maksudnya kan sadar. Pokoknya sebelum disolatkan kita maksimalkan untuk sholat. Hadirin rahimakumullah, saya mengutip dari kitab Takrib mengenai posisi duduk di antara dua sujud ini, tangannya. Wa wad'ul yadaini 'alal fakhidaini fil julus yabsutul yusra wa yaqbidul yumna illal musabbihah. Ini termasuk hayat sunnah-sunnahnya gerakan ketika sholat, yaitu ketika duduk di antara sujud ataupun iftiros. Ini yang disebutkan dalam kitab takribnya Abu Suja. Wa wad'ul yadaini, yaitu meletakkan dua tangan, ala fakhidaini, di atas dua paha. Nah sudah, gini kan bisa pertanyaan tuh, begini apa bagaimana? Dijelaskan lagi, yabsutul yusra, yaitu melebarkan yang kiri, sebelah kirinya, wa yaqbidul yumna. Ini ketika duduk mau tasyahud, pas tasyahud ya. Kemudian wa yaqbidul yumna, menyempitkan yang kanan, illal musabbihah, kecuali telunjuknya. Jadi si jari-jarinya tetap yabsutul yusra, yabsutu si jari-jarinya itu ketika duduk. Direnggangkan tapi enggak sampai dilebar banget. Dilebarkan tapi tidak lebar. Lebar sangat lebar gitu ya. Ini dalam kitab takrib. Jadi kalau dalam takrib ini, kecuali pas tasyahud, si jari yumna itu di ngepal. Wayak bidu mengepal, kemudian nanti telunjuknya tidak. Ilal musabbiha, kecuali telunjuk, yaitu nanti membentuk, ada yang menyebut angka 53, tapi ada yang dalam hadisnya itu berbentuk lingkaran. Si jari jempol, ibu jari dengan jari tengah itu digatoke gitu ya, disentuhkan ini. Disentuhkannya kan seperti huruf O ya, begini, membuat lingkaran. Nah, Nabi tidak menyebut lingkaran, tapi menyentuhkan jari telunjuk, jempol dengan jari tengah. Ketika tasyahud ini ya. Hadirin rahimakumullah, ini sebagai filosofisnya sedikit, bahwa posisi duduk di antara dua sujud itu diibaratkan duduknya seorang budak, duduknya seorang hamba yang bersimpuh di hadapan tuannya, di hadapan majikannya. Tetapi bukan duduk santai, bukan duduk yang berleha-leha atau leyeh-leyeh. Jadi dalam sholat itu duduk itu bukan sekedar duduk, tetapi ini keadaan siap untuk menerima perintah tuannya atau melaporkan. Kalau dalam sholat itu duduk ini disertai dengan adanya rasa pengakuan kehinaan dirinya dan permohonan maaf atas segala dosa. Sekarang di dalam kehidupan sehari-hari saja, mungkin di keraton atau di raja itu, abdi dalam atau apa, itu kan kalau menghadap raja atau sultan itu kan tidak asal duduk. Duduknya aja diatur. Ketika langkahnya saja dari sini ke sana itu kan harus tergopoh kayak seperti ngesot gitu ya. Itu kan saking hormatnya, siap patuh tunduknya si hamba itu kepada tuannya. Ini pun posisi duduknya seorang musolli, orang yang sholat, itu sudah diatur. Bukan sekedar gaya-gayaan duduknya seperti itu, supaya beda, tidak. Tetapi itu menunjukkan kepatuhan, ketundukan. Jadi si kakinya itu ditekuk, artinya apa kalau sudah kaki ditekuk? Pasrah. Sudah saya nggak kuat berdiri ibaratnya. Secara tidak langsung saya sudah nggak kuat berdiri nih, saya pasrah.
Maka ketika duduk di antara dua sujud itulah maka perbanyak doa. Perbanyak doa, doanya nanti kita akan bahas. Ada yang 5 versi, 5 permohonan, ada yang lebih dari 5 permohonan. Ada yang urut-urutannya berbeda, tetapi ada yang sesuai dengan hadisnya. Di secara maknanya nih, pandangan yang lain dari gerakan sholat, duduk di antara sujud merupakan bentuk ketundukan seolah-olah seorang budak menghadap atau bertemu dengan tuannya. Sudah siap mau diperintah apa saja oleh tuannya, oleh majikannya, siap. Duduknya aja kan diatur. Maka ketika sholat kita rasakan itu, kita nikmati. Kalau dalam Ibnu Qayyim al-Jauziyah itu dalam Zauqul Shalah, kitab Zauqul Shalah, bahwa seorang hamba dalam posisi duduk di antara sujud itu berada pada posisi bertekuk lutut. Lututnya kan ditekuk. Artinya apa? Merendah di hadapan Allah, menyerahkan jiwanya, memohon ampunan kepada Allah dan berharap kepada Allah agar diberi ampunan, Allah memberikan rahmat, dan memohon perlindungan kepada Allah dari jiwa yang mengajak kepada kejahatan. Ini menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam Zauqus Shalah. Lalu dalam ini dosen universitas di Maroko menyebutkan ini dalam Qadarus Shalah atau Lentera Salat begini. Allah memperkenankan kita duduk di hadapan Allah. Jadi ketika sholat itu kita diperkenankan oleh Allah untuk duduk. Bukan hanya berdiri, bukan hanya sujud, tapi duduk. Itu apa maknanya menurut dosen ini? Itu adalah ada sikap, ada humanisnya. Ada sifat humanisnya. Jadi ada manusia itu tidak hanya berdiri kuat saja, tidak tunduk sujud saja, tapi ada duduknya. Di antara sujud dengan berdiri itu ada duduk. Lalu ditegaskan lagi, oleh karena itulah maka bermunajatlah kepada Allah, kepada Tuhanmu dengan kesantunan, lewat rasa cinta kepada Allah dan rasa malu dengan mengucapkan Rabbighfirli, Rabbighfirli. Ketika duduk itu sudah pasrah, sudah. Orang kan kalau sudah pasrah, apa yang diharapkan oleh orang yang pasrah? Diampuni oleh yang tuannya. Kita sudah dalam keadaan pasrah, sudah deh. Pokoknya sudah saya pasrah. Saya nggak bisa ngapa-ngapain lagi kecuali kalau engkau memberikan maaf. Kecuali engkau ada rasa iba. Maka ketika duduk di antara sujud itulah kita membacanya Rabbighfirli, Rabbighfirli. Sebanyak-banyaknya. Seberapa banyak? Di sini disebutkan qad nasiya, seolah-olah Nabi itu lupa. Jadi saking banyaknya itu, saking lamanya. Rabbighfirli, Rabbighfirli. Coba bayangkan pas lagi sholat sendiri, sholat malam, ketika Rabbighfirli, ingat-ingat itu. Oh iya, tadi saya bilang kasar nih sama istri. Rabbighfirli. Oh iya, tadi saya bohong ke siswa. Rabbighfirli. Oh iya, tadi saya itu ria nih berpakaian. Rabbighfirli. Oh iya, tadi saya itu ujub. Rabbighfirli, Rabbighfirli. Itu coba kalau diingat-ingat itu, Rabbighfirli, Rabbighfirli. Ya bisa lama itu. Bisa jadi lamanya duduk itu nggak bakal terasa. Saking apa? Konsentrasi, pusat perhatian kita itu mengakui kesalahan-kesalahan kita. Jadi pegel itu nggak kerasa. Kenapa? Yang dirasakan itu pengakuan atas dosa-dosa kita yang pernah dilakukan. Coba Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, pas sholat malam terutama, setiap gerakan bacaan, apakah berdiri sampai salam itu dinikmati. Apa saya mah belum hafal, belum paham ini. Di antara dari takbiratul ihram sampai salam, ambil satu yang kira-kira Bapak Ibu paham maksudnya atau paham arti bacaannya, lalu disitulah dinikmati. Pas sujud,
Kemarin kan disampaikan subhana rabbiyal a'la. A'la, Allah yang maha tinggi, yang lain enggak. Ya sudah itu. Ketika i'tidal, sami Allahu liman hamidah. Allah itu mendengar bagi orang yang memujinya. Maka apa? Rabbana walakal hamdu. Rabbana walakal hamdu. Sambil diingat, sambil kita membayangkan bahwa Allah itu memang hanya Allah yang layak mendapatkan pujian. Itu kan ucapan Rabbana walakal hamdu kemarin saya sampaikan sebagai bantahan, counter dari orang-orang musyrik yang menyebut bahwa Allah itu mempunyai sifat-sifat seperti manusia. Allah itu beranak, Allah itu melahirkan, Allah itu kotor, Allah itu dan ya pokoknya yang jelek-jelek. Maka kita baca itu tasbihnya, kita sucikan Allah dengan tahmid Rabbana walakal hamdu. Itu singkat tetapi maknanya sangat dalam. Itulah pentingnya kita belajar pas sholatan bab gerakan bacaan sholat. Kalau gerakannya mungkin dari TK sampai sekarang Bapak Ibu mungkin sudah biasa. Tetapi begitu maknanya, tafsirannya bacaan sholat itu yang mungkin kita harus pelajari terus-terusan. Nah, apakah saya yang ngomong di sini sudah bisa, sudah mengamalkan? Belum juga. Apa buktinya? Buktinya kalau pas lagi sholat sendiri, misalnya apalagi pas sholat malam kepepet mau sudah melewati jam 4 lebih, lah sudah bawaannya itu sudah kemerungsung, ngejar yang 11 rakaat, tetapi kualitas terabaikan. Pokoknya saya harus waktu 10 menit lagi, 15 menit harus 11 rakaat. Ngejar 11 rakaatnya tapi kualitasnya kurang. Kalau pas lagi semangat, pas lagi butuh, lagi banyak masalah, sholat itu bisa khusyuk. Tapi kalau lagi senang, lagi gak ada masalah, sholat itu biasanya hampa. Jadi kalau begitu bagaimana? Perlu banyak masalah mungkin ya, supaya dekat dengan Allah. Kalau happy, biasa gak ada masalah itu kayaknya kalau imannya nggak kuat banget, nggak ngapain sholat biasa aja lah. Yang penting syarat ketentuan berlaku itu dipenuhi. Takbir ya takbir, ruku ya ruku, sujud ya sujud. Tetapi begitu ada masalah yang kita hadapi, kita punya masalah, apakah di rumah tangganya, anaknya, menantunya, tetangganya, itu akan mempengaruhi ketika sholatnya khusyuk tenanan. Tapi jangan kita minta pada Allah, ya Allah berilah aku masalah supaya sholatku khusyuk. Ya jangan ya. Semakin banyak masalah, maka ujiannya semakin kita akan tinggi derajatnya. Orang yang beriman itu akan diuji keimanannya semakin keras, semakin tinggi ujiannya, semakin berat ujiannya, maka dia akan semakin tinggi diangkat derajatnya oleh Allah. Kalau dia bersabar, kalau dia bersyukur ya. Kalau diuji sangat berat, kemudian dianya enggak bersabar, ya sudah hina nantinya. Nauzubillahi min dzalik. Hadirin rahimakumullah. Jadi duduk di antara sujud ini kita pahami bukan sekedar secara teknisnya saja yang kasat matanya, tetapi ada muatan-muatan yang tidak sempat dipelajari, tidak sempat diajarkan. Kita pahami bahwa ketika duduk itu bentuk pasrahnya kita bertekuk lutut di hadapan Allah. Maka dalam posisi itulah kita mohon keridhaan Allah, kita mohon belas kasihan Allah supaya apa? Mengampuni dosa-dosa kita. Jadi enggak usah mempermasalahkan masalah duduknya yang iqa atau iqa atau yang iftiros. Malah ribet, enggak bakal selesai itu. Dari zaman dulu memang perbedaan itu ada terus. Diperselisihkan itu wajar. Sekarang kita masuk ke kualitas, bukan sekedar masalah teknis yang bisa debatable, yang bisa diperdebatkan. Duduknya tangannya harus lurus, tangannya direnggangkan. Pokoknya si tangan itu jari di atas paha, titik. Mau renggang sedikit begini, udah enggak usah ada banyak dipermasalahkan. Di atas paha loh ya. Jadi bukan di atas betis nanti pas duduk itu ya, tapi di atas paha sendiri ya, jangan paha tetangga yang sini jangan ya. Numpang dong tangan saya nih yang tidak bisa ya. Hadirin rahimakumullah, itu yang bisa saya sampaikan malam hari ini supaya tidak terlalu panjang ya.
Insya Allah minggu depan kita akan membahas mengenai bacaan atau tafsir dari bacaan duduk di antara dua sujud. Yang ingin saya tekankan sekali lagi, mari kita belajar sedikit dengan lebih sedikit mengenai pasolatan ini, lalu dipraktekkan. Tidak bisa instan untuk belajar ini, tetap harus ada latihan-latihannya. Mungkin pas lagi keadaan kurang mood, ya kurang maksimal, kurang khusyuk, ya kita ulangi, kita belajar terus, pokoknya sholat semakin berkualitas. Mudah-mudahan dengan sholat yang bagus, sholat yang baik, itu akan membuat amal ibadah kita yang lainnya dianggap bagus, terimbas jadi baik juga. Amin ya rabbal alamin. Mari kita akhiri pertemuan ke-108 malam hari ini dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majlis. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.